Senin pagi, teror bom mengguncang warga Bandung, Jawa Barat. Satu pelaku berhasil dilumpuhkan polisi, sementara satu lainnya masih buron. Polisi sudah berhasil mengantongi identitas pelaku teror tersebut. Polisi juga menegaskan teror ini tidak ada kaitannya dengan rencana Raja Arab Saudi datang ke Indonesia. Aksi teror bom pada Senin pagi membuat geger kota Bandung. Sebuah bom panci meledak sekitar pukul 9 pagi. Seorang pelaku masuk ke kantor Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo. Sementara seorang lainnya kabur menggunakan sepeda motor. Sontak, para pegawai yang tengah bekerja saat itu panik. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Tak lama, para petugas kepolisian datang dan menyergap pelaku. Pelaku tertembak saat penggerbekan. Sekitar jam 8-an ya. Terus kebetulan di lapangan ini tuh, di lapangan Pendawa tuh ada anak-anak sekolah dari SD SMA sedang berolahraga gitu. Tapi yang jelas. Jam berapa itu, Pak? Kira-kira jam 9-an lah. Jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9. Terus melihat pelakunya? Selewat sih. Bawa pakai jaket hitam. Polisi sudah mengetahui identitas pelaku teror bom di Bandung. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelaku yang berjumlah 2 orang itu merupakan kelompok jamaah Ansarul Daulah dan pernah mengikuti latihan terorisme di Aceh Besar tahun 2011 lalu. 2 orang menggunakan sepeda motor, kemudian dikejar, diteriak oleh masyarakat, termasuk ada polisi yang di sekitar situ, dan kemudian dia satu orang melompat masuk ke dalam satu kelurahan ya. Dan kemudian anggota polisi melakukan pengepungan di sana. Yang bersangkutan mengeluarkan tembakan sambil berteriak untuk minta teman-temannya yang ditangkap oleh Densus di Brimob Kelapa II untuk dilepaskan. Yang bersangkutan ini sudah diketahui identitasnya. Dulu dia masuk dalam jaringan JAD, Jamaah Ansarul Daulah, Bandung. Kapolri juga menegaskan aksi teror bom panci ini tidak ada kaitannya dengan rencana kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Teror bom kembali terjadi di tanah air. Senin pagi, warga di Cicendo, Bandung dikejutkan dengan pengepungan yang dilakukan polisi terhadap terduga pelaku peledakan bom panci. Dan untuk menemani saya malam ini di studio untuk memperbincangkan hal ini sudah ada sejumlah narasumber. Yang pertama, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Pontoh, mantan Kabais. Kemudian Sofyan Sauri, mantan kombatan yang juga mantan anggota polisi yang pernah melatih kelompok terorisme di Aceh. Dan Irjen Pol Purnawirawan Ansyad Mbai, mantan Kepala BNPT. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Saya ke Pak Ansyad Mbai terlebih dahulu. Apa yang informasi yang tidak beredar nih, yang Bapak ketahui yang bisa dibagi sama Yang pasti satu itu yang dia tuntut melepaskan temannya yang ditangkap Densus itu menjelang Natal kemarin, tanggal 25 ada penangkapan berapa orang itu di Jatiluhur di atas keramba-keramba ikan itu. Betul. Nah itu yang dituntut. Nah itu kan dari kelompok Jamaah Ansarul Daulah itu di bawah binaan Aman Abdurrahman itu semua itu. Ya. Tapi kalau kita lihat Aman Abdurrahman ini masih lumayan banyak sekali ya, artinya pengikutnya yang kemudian bisa menimbulkan gangguan keamanan. Ya itulah bahayanya. Ini kan terorisme ini adalah kalau Raja Salman mengatakan itu dia buah pemikiran radikalisme mengatasnamakan agama. Atau dikatakan bahwa terorisme ini anak kandung dari radikalisme itu. Oleh karena itu kalau kita bicara terorisme, gimana menghentikan itu, yang paling penting adalah bagaimana menghentikan radikalisme itu. Itu yang paling penting. Dan sekarang agenda PBB, agenda negara-negara Islam di Arab itu prioritas utama adalah menangani radikalisme. Lebih tajam lagi, substansi radikalisme itu apa? Itu dari segi agama, itu menurut para ulama senior di Riyadh, di Jordan, di Al-Azhar sana, adalah paham takfiri, mengkafir-kafirkan. Itu Imam Besar Al-Azhar berapa bulan lalu ke Indonesia, bicara juga di TV kok itu, agar umat Islam bersatu, melawan paham mengkafir-kafirkan. Juga Ketua Majelis Ulama Lebanon, itu mungkin sebulan atau berapa minggu sebelum peristiwa 4/11 kan datang
menemui Menteri Agama, mengingatkan Indonesia waspada, paham mengkafir-kafirkan. Karena itulah inti, itulah penyebab utama bangsa Arab sekarang terpecah belah, terpuruk masuk ke jurang perang saudara. Itu pengalaman kita. Saya 12 tahun nangani ini, setiap aksi teror itu pasti didahului dengan kegiatan melabeli target itu dengan kafir. Itu kafir, just do it. Kamu jihad, jihad dalam arti membunuh orang. Baik, kalau Pak Ponto melihatnya seperti apa? Apa yang terjadi di Bandung? Jadi begini, kalau saya melihat di Bandung, saya kan tidak sedetail Pak Ansat ya. Jadi bagi saya hanya melihat dari kalimat yang dilepaskan tahanan yang ditahan oleh Densus. Bagi saya ini berarti di sini Densus ada bermasalah di situ. Dan dari mana masalahnya? Selama ini kita tentunya melihat bagaimana kalau Densus itu selalu terduga teroris tertembak oleh Densus. Jadi Densus dalam hari ini selalu ininya hitam. Buat mereka? Bagi teroris. Bisa bagi tidak hanya teroris, bagi masyarakat yang lain juga begitu. Karena ketika berbicara Densus, maka yang terlihat di kepala itu langsung orang mati. Berbeda kalau bilang mungkin yang tertembak oleh polisi. Polisi ada baiknya, ada yang kasih SIM, ada jaga jalan, masih baik. Sehingga kalau tertembak polisi dengan kasih SIM masih ada imbang-imbang. Tapi begitu berbicara Densus, maka selalu hitam. Nah disitulah bisa dilihat bahwa lepas tahanan oleh Densus. Makanya bermasalah dengan Densus. Nah, kalau tadi kita berbicara, mengapa mereka jadi begini? Dari Pak Ansat bilang tadi karena mereka berpikiran radikal. Oke, tidak salah memang kalau dibilang radikal. Tapi kalau kita mau menyelesaikan permasalahan, tentu kita harus berdiri sama tinggi. Kalau kita berbicara radikal, sudah pasti ada satu yang salah, ada satu yang benar. Mana mau orang-orang itu dikasih tahu bahwa mereka salah. Mereka punya alasan bahwa pekerjaan kita juga benar. Sehingga kalau kita mau semangat menyelesaikan permasalahan, maka kita duduk sama tinggi. Sejak saya menjabat KBAI, saya tidak bisa menerima istilah kata sana radikal, kita yang benar. Sehingga muncullah deradikalisasi. Karena kalau sudah seperti itu, kita sudah bahwa kamu salah, saya yang benar. Bagi saya akan lebih baik kalau kita melihat bahwa kita terjadi perbedaan cara pandang. Yang begitu tajamnya Bapak melihat cara pandang orang ini kafir, kita melihat tidak. Tapi pada dasarnya perbedaan cara pandang. Kalau ada perbedaan cara pandang, maka penyelesaiannya itu akan bagaimana kita berbicara supaya cara pandang itu kita sama. Tapi kalau kita sudah datang dengan kamu radikal, saya tidak, kamu adalah objek dari deradikalisasi, ini akan menyebabkan permasalahan baru. Tidak ada orang yang mau disebut radikal. Sehingga kalau kita mau menyelesaikan permasalahan, bagi saya kata itu pun harus dirubah dulu. Bahwa kita bukan melihat bahwa radikal atau tidak, tapi ada perbedaan cara pandang yang begitu tajam di antara kita dan mereka. Itu bagi saya, Pak. Mau ditanggapi, Pak Ansat? Begini ya, teori memang iya. Secara teori itu kita menyelesaikan konflik, perbedaan pendapat, duduk sama tinggi. Tapi saya ingin bicara lugas saja secara praktis ya. Densus, polisi atau siapapun di dunia ini, aparat keamanan, ingin melaksanakan itu. Tapi itu kan hanya di dalam namanya itu das solen. Kita berada pada alam dasain, kenyataan. Bagaimana Anda duduk sama tinggi dengan orang yang menyandang bom, senjata? Itu yang jadi masalah. Memang dari dulu saya selalu menyerukan, kita maunya ya duduk, bertemu, bicara sama-sama dengan mereka dari hati ke hati. Tapi masalahnya bagaimana menghadirkan orang yang sedang bikin bom itu. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu tidak satu pun di dunia ini menangkap teroris itu ya mau duduk sama tinggi. Ya seperti di Bandung kita sudah lihat saja ada bom kok di dalam juga masih lempar bom, masih nembak. Bagaimana ada mau duduk? Yang duduk duluan justru polisinya itu tiarap. Sampai kemudian mau melumpuhkan itu. Jadi kita bicara ini di dalam realita, jangan di angan-angan gitu ya. Tidak ada satu negara yang menangani teroris itu harus cipika-cipiki. Memang pakai bom, pakai senjata, ya lawannya senjata. Memang secara keinginan kita, secara ideologis itu ingin sama tinggi. Inilah siapa yang akan duduk di situ. Saya kira pemerintah kita jelas.
dalam grand design deradikalisasi di Indonesia itu memposisikan para ulama. Para ulama itulah yang mengajak mereka untuk bicara sama tinggi. Jadi jangan diinikan ya. Densus memang selalu hitam bagi teroris dan para radikal. Tetapi sangat putih di mata Raja Saudi Arabia yang akan datang. Justru akan berikan hadiah kepada Densus itu. Karena mereka itu sangat suka dengan penanganan terorisme oleh Densus. Jadi, itu kenyataan. Tidak visible Pak Sulaiman Nah, menurut begini, Pak Densus Ansyah. itu kan juga polisi, Pak. Kenapa kita tidak pakai kata polisi? Kan Densus juga polisi. Bukan ada polisi dan ada Densus. Apa bedanya kalau misalnya itu dibedakan? Kalau polisi itu akan ada baik dan ada jelek. Imbang. Tapi kalau Densus, hitam semua. Dan oke lah, hitam bagi yang lain. Bagi teroris. Kalau hitam bagi teroris, dia akan melawan sampai titik darah terakhir. Dia Dan akan ini pusing. satu ya. Tapi kalau kita pakai nama polisi, itu bisa diterima umum. Ini kan apapun bagi saya ya, namanya istilah, itu kata, itu akan menghasilkan logika. Logika itu akan menghasilkan tindakan. Sehingga kalau dari awal kita sudah salah kata, pasti tindakan akan salah. Ya. Dan Ketika ini perlu berbicara satu radikal, Pak Alvito ya, saya ingin luruskan ini pandangan ini. Pak Densus itu hitam. Sekali lagi itu bagi teroris dan pendukungnya. Bahkan selalu ada tiap nangkap teroris, ada korban, Densus bubar, BNPT bubar. Itu. Tapi di internasional, di PBB, kehasil kerja Densus ini sudah dijadikan model dalam counter terorisme internasional karena keberhasilannya. Bahkan ketua tim investigasi teroris dari Amerika, seorang kolonel itu tentara, itu sudah pernah ngomong, saya diberikan oleh media itu, dia berbicara, kita harus belajar dari Densus caranya. Itu waktu itu ketika menangkap Nurdin Top. Karena menggunakan pendekatan persuasif. Nah, bagi kelompok teroris dan radikal hanya melihat sisi gelapnya, nembaknya itu. Mereka tidak pernah berpikir kenapa nembak. Dan apa hanya di Indonesia nembak. Ternyata itu tidak. Ya buktinya nih, PBB itu menjadikan sebagai model di internasional. Beberapa negara sudah datang belajar waktu itu di kantor atas rekomendasi PBB. Dan itu bisa ditemukan di teks-teks, di seminar internasional atau di beberapa elaborasi dari PBB itu. Indonesia itu model dalam counter terorisme internasional. Biar kita lihat Raja Saudi Arabia mengapresiasi sangat tinggi. Jadi saya kira keliru kalau kita menjabarkan Densus itu hitam. Justru hasil kerja Densus itu sudah ditulis dalam buku. Ada dubes Saudi Arabia di Pakistan, kemudian sekarang di Lebanon, itu dia expert teroris. Mengapa Indonesia begitu berhasil dan dijadikan role model internasional adalah hasil kerja Densus itu. Jadi ini perlu dicatat, jangan dikaburkan. Tapi saya menduga Pak Sulaiman tetap tidak setuju. Tapi gini Pak, ya karena begini, kita tadi bisa dikatakan, teroris akan bilang bisa dia bubarkan Densus, bubarkan BNPT, bisa. Tapi dia tidak akan bisa bilang bubarkan polisi. Sehingga akan lebih bagus kalau Densus kan juga polisi. Tapi ketika kita mempublikasikan, kenapa harus kita bicara Densus? Kita bicara polisi aja. Kalau bicara polisi, sudah pasti tidak akan ada orang bilang bubarkan polisi. Apa Pak Ponto melihat karena ada sesuatu yang spesial yang diterima oleh... Iya, ada satu spesial akibat dari nama. Sehingga seakan-akan ada nama polisi, ada nama Densus, ada nama TNI. Nah, yang muncul selalu Densus itu selalu berhadapan dengan teroris dan teroris mati. Terduga teroris ditembak mati oleh Densus. Akan beda kalau terduga teroris ditembak mati oleh polisi. Akan beda. Tapi ketika di Densus, akibatnya itu tadi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya belum bertanya apapun kepada Pak Sofyan, nanti giliran Pak Sofyan ada waktunya karena tidak, nggak kesempatan tadi. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya ke Pak Sofyan sekarang. Anda orang yang sangat dekat atau kenal lah paling tidak dengan Yayat Cahyadiat ini. Iya, saya tahu dan mengenal beliau
ketika sama-sama di penjara. Kalau nggak salah waktu pelatihan Aceh. Sebenarnya dia nggak ikut pelatihan Aceh. Oh, dia nggak ikut? Tidak ikut, tapi dia mengirimkan amunisi. Kita kirim dari Depok, dari Depok kita kirim ke Cikampek, oleh Cikampek dikirimlah dikemas. Jadi kenapa kalau orang bertanya, kenapa kok teroris cuma dihukum 3 tahun? Karena memang dia nggak ikut pelatihan. Jadi hanya kurir, dia bungkus. Ini sebetulnya termasuk jaringannya Mang Jaja ya, termasuk ring Banten. Karena ring Banten itu dengan ring Cikampek itu sama gitu. Waktu itu termasuk jaringannya Imam Samudra. Lalu kemudian ketika program Aceh bergulir dan beberapa elemen jamaah Islamnya juga ikut seperti Dul Matin, Mang Jaja juga waktu itu sudah ikut dengan jamaah Islamiyah. Lalu kemudian kelompok Cikampek ini dibina oleh Ustadz Irun namanya, yang meninggal dunia 2011 setelah pulang dari kasus kalau nggak salah bom Bali itu, dia terlibat juga. Nah, dibina kelompok Cikampek ini, di antaranya adalah Yayat ini. Lalu kemudian 2010, 2009 dia termasuk mengirimkan amunisi dari Cikampek ke Aceh. Oke, jadi perannya di situ ya sebagai. Iya. Oke. Jadi Anda tidak kenal sama sekali waktu pelatihan? Iya, karena memang dia tidak ada di tempat pelatihan. Di penjara kenal? Di penjara kita sempat ketemu dengan kelompok Cikampek. Waktu itu kita sudah mengalami sidang dan kemudian kelompok Cikampek baru tertangkap. Pada waktu itu dia agak terakhir-terakhir. Gitu. Ada sekitar 5 orang, diantaranya ada Agur Marcel, ada Eman, dan termasuk Yayat ini. Oke, Yayat ini kemudian menurut Anda termasuk orang yang tidak seperti Anda nih sekarang udah kembali ke. Ya, sebetulnya begini, mungkin bisa jadi program-program deradikalisasi yang diadakan oleh BNPT belum bisa menjangkau ya, karena begitu banyak dan tersebar. Dan juga persoalannya adalah para ex-napiter ini juga ada yang juga mau menerima program-program yang ditawarkan oleh BNPT, ada juga yang tidak mau. Nah ini kan sebenarnya ada kesulitan, ada kendala sebetulnya untuk mendekati kelompok-kelompok yang rawan ex-napiter seperti ini, diantaranya Yayat gitu. Saya rasa sebetulnya ya semua ada keterbatasan ya, mungkin tidak terjangkau, kemudian juga banyak permasalahan, dan juga sebetulnya ada semacam brand image ya, melihat lembaga-lembaga seperti Densus mungkin dan BNPT itu bagi para teroris ini sebagai sebuah musuh gitu, sehingga akhirnya ketika dia mau mendekati dia sudah menjauhi. Nah ini juga sebetulnya persoalan tersendiri, sehingga terkadang program-program deradikalisasi juga tidak bisa menjangkau mereka karena sudah menjaga jarak itu. Bagaimana Pak, kalau misalnya kita bilang deradikalisasi adalah upaya untuk mengembalikan mereka yang tadinya percaya bahwa terorisme adalah jalan untuk mencapai tujuan, untuk kembali lagi. Tapi faktanya orang seperti Yayat ini yang tadinya sudah di penjara ternyata bisa kembali lagi. Ya, begini ya. Ada satu hasil penelitian internasional ya di semua negara Islam, terutama yang bermasalah dengan terorisme ini. Itu bukunya judulnya namanya Islamic World After 9/11. Apa di sana yang ditemukan? Jadi kalau kita bicara deradikalisasi itu tidak bisa instan, otomatis dia kembali. Itu nonsense. Ada berapa level di situ. Yang pertama itu yang kita tujukan orang itu meninggalkan sama sekali organisasinya dan meninggalkan ideologi. Ini dikatakan nonsense, hampir nonsense. Yang paling mungkin itu adalah dia meninggalkan organisasi itu, tetapi ideologi tetap. Lihat aja Ali Imran yang selalu diwawancarai. Oh, dia marah kalau nggak dikatakan negara Islam itu. Tapi dia meninggalkan. Ada juga, tapi ini sudah yang paling tinggi nih yang bisa kita capai. Yang rata-rata kebanyakan itu bisa dicapai hasil deradikalisasi adalah orang itu dia tetap dalam kelompoknya, tetapi dia sudah menolak untuk melakukan aksi kekerasan. Ini yang paling realistis bisa kita capai. Ya, jadi ini kan masalah pikiran, masalah ideologi, mindset. Ideologinya itu mendirikan khilafah, menegakkan syariah. Kalau ditanya Ali Imran, ya saya tetap seperti itu. Tapi dia sudah tidak setuju dengan aksi bom, aksi kekerasan itu. Itu yang paling mungkin bisa kita capai. Tapi orang seperti Yayat ini ada di mana dia? Saya kira ya termasuk itu.
dia tetap dalam organisasi dan tetap dengan ideologinya itu, khilafah syariat Islam. Artinya ada upaya yang mental nih dari program deradikalisasi. Oh iya, bukan saja Yayat, banyak orang. Dan kita perlu tahu, di seluruh dunia, ini deradikalisasi bukan sekarang urusannya. Ini sudah ratusan tahun kan. Para ulama moderat itu, tapi masih terus, bahkan terakhir ini justru itulah jadi agenda internasional. Ini kelihatan kok di masyarakat kesan seperti dominan. Karena mayoritas yang moderat itu umumnya silent. Nah, termasuk di kita terakhir ini. Itu terkesan seakan-akan kelompok radikal ini mendominasi. Ya, Bapak bilang 4-11 itu dan lain sebagainya. Ya, ini yang menjadi masalah bagi kita. Silakan, Pak. Nah, Pak Ansat Bae bilang kan, deradikalisasi sudah sekian ratus tahun gagal. Kenapa kita masih teruskan? Jadi apa yang harus bisa kita bagi lakukan? saya seperti bilang tadi, sudah jelas begitu datang dengan saya membawa program deradikalisasi, ditolak, semua ditolak. Kenapa kita tidak ganti dengan kita datang untuk menyamakan persepsi, penyamaan pendapat. Sehingga kalau kita menggunakan kata penyamaan persepsi, penyamaan pendapat, itu kita sudah duduk sama tinggi. Itu maksud saya. Sehingga tidak ada siapa yang benar, siapa yang Tapi salah. deradikalisasi itu kan nggak dibicarakan, saya akan melakukan deradikalisasi. Programnya kan jelas, Pak. Program deradikalisasi. Iya, programnya iya. Kalau kita datang dengan program deradikalisasi, ya sudah saya yang benar, kamu yang salah dong. Nah, tadi bilang bahwa program dengan disebutan deradikalisasi sudah sekian lama, berarti gagal. Dan ini buktinya. Kenapa kita tidak coba bahwa sekarang bukan program deradikalisasi, program bagaimana kita menyamakan pendapat. Walaupun memang pekerjaannya akan sama, tapi istilah itu akan membawa logika itu tadi. Kata akan menghasilkan logika, logika akan menghasilkan tindakan. Ya. Nah, ini kalau menurut saya kita belum sadari. Oke. Dan sudah Tapi udah disampaikan oleh Pak Ansat tadi. Ya, jadi begini ya. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah nggak bisa karena satu. Dalam pelaksanaan tidak ada satupun negara yang datang menghadapi mereka, saya mau deradikalisasi kamu, itu tidak ada. Yang ada itu kegiatan nyata apa yang dilakukan. Pak contoh, pusat deradikalisasi di kerajaan Saudi Arabia itu yang paling besar, yang terkenal, namanya itu Nayef Center. Itu pangeran, seorang pangeran, pejabat dalam negeri. Dia sudah 4 kali diserang bom itu oleh teroris itu. Dia tidak menyebutkan pusat deradikalisasi, tapi di situ aftercare center. Jadi orang-orang yang sudah ditangkap, sudah dipenjara, masuk di pusat itu tidak ada kata-kata deradikalisasi, aftercare. Yang ada di situ bekerja adalah para psikolog, para ulama. Di situ kemudian pendekatan ekonomi. Mereka keluar dari situ, diberi jaminan keluarganya, tapi ini kan di Arab, tidak mungkin kita tiru. Berapa APBN kita itu. Arab itu kan, tapi hasilnya apa? Arab sendiri mengakui berapa persen di antara mereka yang sudah keluar dari situ, ternyata balik lagi. Jadi komandan-komandan baru lagi, ya, di Afghanistan, ada di Yaman sekarang, ada di mana-mana yang bermasalah sekarang. Jadi deradikalisasi itu memang tidak ada yang mutlak berhasil. Berhasil berapa persen. Tetapi semua negara, semua ulama, semua pimpinan harus dilakukan. Karena hanya cara itu yang bisa kita lakukan. Kalau tidak, apa mau disuruh mau diperangi mereka kan nggak mungkin. Tapi harus tetap dilakukan. Memang tidak seperti membalik telapak tangan dari radikal menjadi tidak radikal. Mesir itu, ini banyak model, Pak. Di Tunis lain, di Mesir lain, Saudi Arabia lain. Tiap negara Arab punya cara sendiri. Mesir itu dia murni pendekatan hukum. Itu yang namanya JI. JI kita ini kopi habis dari Mesir. Kita sudah datangkan 3 kali di sini pendiri JI Mesir. Itu namanya Syekh Naji Ibrahim, seorang dokter, yang dokter. Dia praktek di Iskandaria. Itu wakil menteri agama, sekarang Imam Masjid Istiqlal yang jemput beliau itu sedang praktek di sana. Dia mantan pemimpin itu. Kerjanya sekarang justru melakukan deradikalisasi, tapi tidak disebut deradikalisasi. Ada bukunya namanya Mesir. Nah, itu yang dimaksud Pak Ponto maksudnya. Ya itu saya kira kalau soal istilah memang tidak ada yang menyebut itu. Gini, Pak. Berdialog. Kita lihat di BNPT, kan ada program deradikalisasi.
Sehingga ketika di situ ditulis programnya deradikalisasi, BNPT datang, ya sekarang saya sedang mengadakan deradikalisasi. Tapi kalau dari awal programnya bukan deradikalisasi. Apa saran Bapak namanya? Kalau saya penyamaan pendapat, apa seperti tadi bahasa Inggrisnya take care atau something, tapi tidak menggunakan deradikalisasi. Apapun yang dikerjakan tadi oke lah, itu no problem. Tapi penggunaan kata deradikalisasi seperti bilang tadi sama Pak Sofyan, ketika BNPT datang, memangnya kan mereka juga membaca buku, membaca, oh programnya apa? BNPT, contoh saya tidak kemana-mana, BNPT dulu. Programnya apa? Deradikalisasi. Sehingga begitu datang, oh dari mana BNPT? Saya mau deradikalisasi ini. Pasti reject gitu menurut Bapak? Ya sudah pasti reject, karena kan sudah dibuktikan bahwa langsung di reject. Tapi Pak Sofyan bisa berhasil. Nah itu lain cerita. Tapi jadi, apa yang ada yang berhasil, ada yang kan tidak. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Kenapa kita tidak coba menghilangkan semua kata deradikalisasi dengan menggunakan kata-kata baru? Ini saya kira begini Pak Alvito, ini perlu kita, ini kan masyarakat melihat deradikalisasi itu sejak awal. Dulu saya masih ingat 2013 itu kita dipanggil oleh Wapres waktu itu Pak Budiono. Coba kamu buat satu desain, satu blueprint deradikalisasi. Apa yang dilakukan semua instansi di negara ini. Itu sudah banyak tantangan, istilah itu. Tapi masalahnya secara internasional ini sudah populer deradikalisasi. Di Arab pun begitu. Tapi dalam menghadapi mereka itu bukan deradikalisasi, malah berdialog dengan mereka. Jadi saya kira itu tidak masalah soal nama itu. Pak Sofyan adalah orang yang dekat dengan Yayat ini. Di dalam penjara sempat ketemu lah ya. Nah kegiatan deradikalisasi, program deradikalisasi, barengan nggak waktu itu? Tidak ya, karena dia cuma 3 tahun dan dia istilahnya pelak. Pelak itu tidak hanya dapat remisi, tapi tidak mengurus pembebasan bersyarat, sehingga ini yang menyebabkan kemudian seperti BNPT tidak sempat mengidentifikasi kemudian untuk setelah karena dia dipikir anak bawang lah gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua, dia termasuk orang yang mungkin sepertinya tertutup ya, sulit menerima dari program-program yang diadakan oleh pemerintah. Berbeda dengan Agus Marcel Pak yang sama-sama tertangkap juga bareng dia lebih mau ikut karena Pemda di sana aktif, dekati dan dia dilibatkan. Dilepas mana? Kalau nggak salah dia terakhir di Tangerang ya, di Tangerang gitu. Nah, tetapi yang sebetulnya begini, ada beberapa yang harus kita evaluasi daripada program deradikalisasi sebetulnya gitu, dan kebanyakan bentar, saya pastikan ini tegaskan lagi, Yayat ini tidak tersentuh nih program deradikalisasi. Oke. Mungkin baru pendataan, tidak sempat masuk ke dalam. Kalau Anda sempat? Kalau saya sebetulnya begini, deradikalisasi yang saya alami di dalam sebetulnya bukan program-program yang diadakan pemerintah ya, gitu. Tapi saya lebih kepada evaluasi dan introspeksi ke dalam gitu, bahwa gerakan ini ada yang salah sebetulnya, karena saya lihat memang pertimbangan-pertimbangan yang diadakan oleh para teroris itu lebih banyak memakai fikih lemah, sehingga dalam ini tidak mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Itu Anda mikir sendiri? Ya, saya kira karena waktu ini itu yang perlu dicontoh para teroris. Ya, kami setelah Syekh Usamah bin Laden tertembak pada 2011 di From Abbottabad, kemudian setelah tidak lama kemudian 2012 kalau nggak salah CTC mengeluarkan sebuah rilisan surat-surat Syekh Usamah yang disebut dengan Letter from Abbottabad, dan di situ ternyata ada evaluasi. Surat-surat itu ditujukan kepada Syekh Usamah, kepada para akalim, amir-amir wilayah di Yaman, kemudian di Waziristan, Syekh Atiyatullah Alibi, dan juga Syekh Abu Musab Abdul Wadud yang ada di Akim, Maghrib, Maroko. Nah, ada evaluasi yang sangat tegas yang mencengangkan kita semua bagi gerakan jihad dan para jihadis. Itu adalah terutama berlonggar-longgarnya para jihadis di seluruh dunia itu terhadap urusan darah, terhadap target-target. Dan dikatakan oleh Syekh Usamah bin Laden bahwa hal itu, kata Syekh Usamah, tidak saja kita menanggung tanggung jawab di hadapan Allah terhadap darah yang tertumpah daripada kaum muslimin, tetapi yang kedua adalah, yang paling penting adalah kita menanggung taswiyah, yang namanya pencitraan dan tasawur, gambaran Islam yang buruk. Sehingga ini menyebabkan kita tidak bisa berintegrasi kepada umat Islam, dan ini menyebabkan gerakan jihad itu selalu kalah. Karena memang tidak memperhatikan. Ini Syekh Usamah sendiri. Makanya untuk itu, karena gerakan jihad itu adalah gerakan yang menurut saya antisosial ya Pak ya, dan kita cenderung eksklusif.
kita tertutup, kita sulit menerima nasihat-nasihat dari luar, orang-orang luar, ulama-ulama luar. Makanya program-program yang sering diadakan oleh BNPT, mendatangkan Ibrahim Naji. Ibrahim Naji kita agak lebih bisa ini, karena beliau termasuk dulu membuat buku yang menjadi panduan bagi gerakan jihad, namanya Al-Misak Alam Islami. Itu yang dibuat oleh Dr. Naji Ibrahim. Tapi kalau Hasan Halabi dari sejak awal dia sudah kontra dengan kita. Sehingga kita menurut saya kira ini terinspirasi dari Naji Ibrahim Mesir itu. Mesir itu namanya mereka sebut gerakannya Al-Mubadarah. Artinya kesadaran sendiri meninggalkan aksi bersenjata, tapi tetap tujuan itu khilafah syariat. Dia berintrospeksi dalam penjara, tapi setelah belasan tahun bahwa Islam ini mengajarkan, menyiarkan Islam itu kan dakwah. Itu kan namanya autoderadikalisasi. Ya, saya kira persis seperti ini. Mana, Pak? Kalau saya tidak percaya bahwa itu autoderadikalisasi. Kita melupakan bahwa ada permainan intelijen yang selalu bermain bersama-sama di belakang itu. Yang tidak diketahui oleh kawan-kawan seperti begini, bagaimana dia masuk lewat jalur-jalur yang tidak resmi. Misalkan seperti BNPT kan jalur resmi dia masuk. Tapi ketika intelijen bermain, dia tidak akan masuk dari jalur-jalur resmi ini. Banyak jalur yang bisa dia masuk. Tergantung di mana saat itu dia lemah. Jadi apakah melalui istri, melalui anak. Jadi tidak perlu terungkap gitu? Ya tidak perlu. Itu yang saya bilang. Baik. Dia otomatis tidak menurut saya. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan ini ya. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Yang penting bisa kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membincangkan terkait dengan adanya bom yang terjadi pada pagi hari tadi di Bandung. Pak Sofyan, yang sepengetahuan Bapak, dia ini, Yayat ini kemudian masih tetap menjalin hubungan dengan kelompok lama? Atau? Ya, setelah dia keluar dari penjara, sepertinya ini kan kelompok jaringan lama ya, dari kelompok Mang Jaja, Ring Banten. Yang Mang Jaja itu JI ya? Jamaah Islamiyah yang gabung dengan program Aceh, dan dia tertembak di daerah Lepung pada tahun 2010 tanggal 9 Maret. Dan tapi kemudian kelompok Cikampek ini akhirnya tertangkap juga karena ikut mengirimkan amunisi ke Aceh. Lalu selanjutnya sepertinya orang-orang model gaya lama seperti si Yayat ini, dia tidak mendapatkan tempat karena banyak aktivis jihadis yang coba mengevaluasi. Tetapi setelah 2013 adanya kelompok ISIS, sepertinya kelompok ISIS ini mengakomodir jihad dengan konsep jihad nikayah, yaitu bagaimana memperdayai musuh, terutama targetnya adalah target musuh dekat, yaitu aparat keamanan atau yang berbau dengan pemerintahan, yang dianggap sebagai ansor togut atau antek-antek togut daripada pemerintahan. Tapi kalau dilihat sekarang modelnya aneh, diledakan di sebuah lapangan yang biasanya dipakai untuk sarana olahraga anak sekolah gitu. Nah, ini juga sebetulnya menjadi menarik buat kita, tapi yang jelas kan tujuan dia akhirnya lari ke kelurahan. Sebetulnya ini sebuah pesan yang khusus. Sejak aksi-aksi terorisme sejak 2000 sampai 2010, 2000-an sampai 2010, itu targetnya asing, jelas. Pesan visi dan misi politiknya jelas, yaitu kepada Barat. Tetapi setelah 2010 ke sini kita bisa melihat bahwa target-target para teroris ini adalah kepada aparat keamanan. Gitu. Sampai hari ini juga tadi apa yang dilakukan oleh Yayat itu juga sebetulnya kan tetap simbol negara pemerintahan gitu. Karena mereka menganggap bahwa atau jangan-jangan meledak sebelum waktunya ya? Bisa jadi seperti itu, gitu, prematur. Bagaimana, Pak? Atau mungkin kalau saya bilang dia belum pede betul masuk surga. Karena biasanya kan mau bom itu bunuh diri, sekaligus bunuh diri dengan tekad pasti jalan lurus ke surga. Ini mungkin belum yakin betul, masih ragu. Sama dengan dulu di Jakarta, di Tambora, tahun 2000 di Torik, Tambora, sudah bikin bom, siapkan yang meledak itu di rumahnya, yang kaitan dengan bom di Beji dengan kelompok Solo ya. Itu dulu kan dia akhirnya kembali. Dulu saya mengatakan itu ternyata security di surga itu galak. Torik datang ditolak. Nah, kamu jangan bawa bom, makanya dia balik lagi dengan bomnya itu dulu ketak. Jadi kalau menurut saya dari cara berpikir mereka. Tapi kalau kita lihat sekarang tren teroris
upaya terorisme atau aksi teror yang dilakukan ini sekarang sudah jauh berbeda dari yang sebelumnya dilakukan di era Jamaah Islamiyah ya? Iya. Karena memang pertama ISIS sebetulnya kan dia membuka peluang kepada simpul-simpul mati dan simpul-simpul hidup jihadis di seluruh dunia untuk berhijrah. Tapi ketika Suriah dan Irak sudah tidak menjadi tempat yang layak untuk dihijrahi karena perbatasan tertutup, maka para jihadis, kalau nggak salah waktu itu pada 2015 juru bicara ISIS Syekh Adnani Muhammad Abu Adnani itu mengatakan bahwa kalau kalian tidak bisa berhijrah maka berjihadlah di negeri kalian. Inilah kenapa kemudian ancaman terorisme dan dilakukan dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Bom, karena panci, konsep jihad nikayah ini memang random ya. Dia tidak terbatas pada tempat dan waktu, kapan dimanapun. Dia juga bebas bereksplor, mengekspresikan dirinya kapan dan di mana saja. Dia lihat bahwa simbol-simbol yang dijadikan target sebagaimana ISIS hari ini itu jadi target mereka gitu, seperti kepolisian. Kita bisa lihat dari 2010 semua targetnya adalah kepolisian gitu. Nah, kita kan nggak berharap ini terulang lagi nih, lagi dan lagi dan lagi. Orang-orang yang punya ideologi sama seperti Anda waktu itu kan nggak semuanya punya kesadaran dan kemudian karena apa namanya karena berpikir berbincang dengan dirinya sendiri begitu. Ya, pada akhirnya begini, menemukan pada dasarnya jawaban. Seharusnya lembaga-lembaga deradikalisasi seperti BNPT atau Densus dan sebagainya harus punya asesmen yang kuat dan punya pemetaan yang kuat, lebih kepada orientasi apa namanya bagaimana psikologi. Tadi saya lihat apa yang ditawarkan Bapak bagus menurut saya. Karena kita ini kesalahan cara berpikir, mindset cara berpikir ini yang harus dirubah sebetulnya. Bahwa memang betul apa dikatakan oleh Pak Asad Bayi juga gitu. Ini pemakaian takfiri. Karena menganggap bahwa negara Indonesia ini tidak ditegakkan hukum Islam, tidak ditegakkan syariat Islam. Dan makanya mereka memposisikan ini sebagai sebuah musuh. Sebetulnya ini kan sudah ada sejak lama ini, sebelumnya persoalan politik sejak zaman Kartosuryo sampai sekarang gitu. Nah, ini perlu dicari betul, harus ada dialog sebetulnya karena korban pemikiran ini gitu. Nah, perlu ada langkah-langkah tauiyah, penyadaran-penyadaran sebagaimana sebetulnya deradikalisasi betul. Bukan ratusan tahun, Pak, bahkan ribuan tahun. Sejak zaman Rasulullah kelompok-kelompok ini udah ada. Virus-virusnya sudah ada, kelompok-kelompok Khawarij. Di antara asal Khawarij itu adalah bi'annahum yukafiruna bidzanbin. Mereka mengkafirkan karena sebab dosa, Pak. Wa ya'taqiduna dzanban ma laysa bidzanbin, dan mereka meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Apa contoh misalnya? Tadi saya menulis bantahan kepada Ustadz Afif yang katanya dia bertobat karena dia telah mengucapkan salam kepada orang BNPT dan kemudian dia ditazir dan juga divonis fasik dan tidak diterima kesaksiannya karena mengucapkan salam. Bayangkan, mereka mengucapkan salam sebuah ibadah karena menjawab salam itu wajib, Pak. Hatta kepada non-muslim. Itu pendapat yang paling kuat seperti itu. Tapi dia divonis fasik bahkan sampai dianggap sebagai perbuatan mukafirat. Ini kan cara mindset berpikir. Sebuah kebaikan, jawab salam yang merupakan ada pahalanya tapi dianggap sebuah kekafiran dan meyakini itu. Dan inilah kenapa kemudian ISIS juga kemudian memusuhi kelompok-kelompok di luar golongannya karena tidak sependapat dengan ini, Pak. Gitu. Ini mana takfir ini sebetulnya. Nah, jadi gini, saya itu percaya kepada ada yang dibilang the power of word, penggunaan kata. Jadi ketika kita penggunaan kata halus, oke, kita samakan pendapat. Apapun yang dilakukan seperti tadi dikata Pak Ansan Baik. Tapi ketika pembukaan itu penyamaan pendapat, kita duduk bersama. Itu pasti mereka juga, teroris itu juga manusia. Dia punya perasaan. Kalau kita bisa menyentuh perasaannya, pasti juga dia akan berpikir yang sama. Karena dia manusia. Tapi kalau kita datang sudah bilang dengan cap membawa kamu radikal, saya tidak mungkin dia terima. Otak bawah sadarnya pasti akan menolak. Tapi ketika kita datang dengan, oke, kita menyamakan pendapat, buang jauh-jauh tulisan deradikalisasi itu, sehingga dia tidak bisa baca lagi, kita datang untuk menyamakan pendapat. Untuk biar kita bisa menyamakan pendapat dan mendapat jalan keluar bersama, saya kira otak bawah sadarnya dia akan menerima. Dan itu juga tidak bisa dijalankan hanya secara formal seperti begitu. Tapi ada jalur-jalur informal yang juga bisa dimainkan. Sehingga kalau dikatakan tadi itu otomatik, kalau saya tidak percaya otomatik, pasti ada permainan di belakang karena itu pekerjaan kita bagaimana Pak? Selama ini kan jadi ada ya, seperti yang itu. penting kan ke depan, bagaimana menghentikan ini. Menghentikan ini kan kita harus tahu ini dari mana ini barang ini teroris. Dia sudah katakan itu anak kandung dari radikalisme.
itu Raja Salman sendiri mengatakan ini adalah hasil buah pikiran paham radikalisme. Radikalisme itu intinya adalah mengkafir-kafirkan. Ini yang jadi agenda internasional sekarang. Masalah pelaksanaannya ini begini ya. By theory, kalau para ulama kita sudah duduk berdialog demokrasi selesai, no way. Pengalaman kita itu tadi, Naji Ibrahim 3 kali kita datangkan, Syekh Hasan Al-Halabi, ahli hadis dari Jordan, datang di penjara sana, Abu Bakar Basir, Aman Abdurrahman. Apa yang terjadi? Ketika berhadapan gini ya, ingge, yang dibahas itu ayatnya sama kok, hadisnya sama. Tapi pada endingnya di situ selalu, ya Syekh memahami seperti itu ayat ini, hadis ini, kami seperti ini. Dalam Islam tidak ada paksaan. Jadi akhirnya kembali. Jadi jangan mimpi. Apa karena pakai mindset, ini deradikalisasi, saya nggak mau. Bukan begitu. Ini para syekh dari sana. Jadi jangan mimpi hanya dengan cara soft saja persuasif itu akan selesai. Harus dua di sini, soft dan hard. Nah itu Mesir saya katakan, dia kelihatannya soft, kesadaran diri, tapi setelah di penjara, artinya setelah ada hard approach. Para kiai kita kan sering bicara juga, Pak, kami ulama kan hanya moral force. Moral force ini nonsen kalau mereka tahu bahwa kalau mereka melakukan tetap seperti itu akan dihukum seberat-beratnya. Jadi harus jalan dua ini, tidak bisa dikotomi mana hard approach, mana soft approach. Densus tiap penangkapan itu pakai soft approach. Penangkapan itu ada hasil soft approach, mereka bisa dapat. Dan sesudah itu bahkan keluarganya seperti di Poso itu banyak. Keluarganya itu ada yang katanya mau ojek dibelikan motor, ada yang bilang buka kedai dimodalin, tapi itu tidak pernah diekspos. Itu sebenarnya pendekatan soft. Tidak ada kata-kata deradikalisasi di situ. Kamu kurang apa? Ada keluarga teroris yang luka atau menderita sakit. Ada dulu yang pakai pen di Poso, ternyata berapa tahun ini dibawa ke Solo. Itu ratusan juta itu dibiayai sama Densus itu. Dan dalam perjalanannya program ini ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yayat adalah orang yang termasuk kategori. Iya. Jadi tidak ada satu approach, nggak ada jaminan yang menggaranti itu berhasil. Nah, seperti ini, alhamdulillah sadar sendiri. Tapi ada, saya ingin cerita lagi. Ada pentolan-pentolan teroris yang sudah 2 kali masuk penjara. Ketika ditangkap, itu soft approach-nya luar biasa. Oh, saya Pak, background saya peternakan. Tolong saya dimodali, saya akan ternak sapi. Ya oke, dimodali. Giliran tahun 2010 dicek mana sapinya, tahu-tahu sudah melatih di Aceh. Ini jadi tidak ada pendekatan itu yang sekali jadi. Harus multiple approach di sini. Gini Pak, kalau saya pikiran lain. Bagi saya orang berpikiran radikal silakan aja, sepanjang dia tidak punya akses untuk megang bom. Karena berpikiran radikal sejak zaman 1000 tahun lalu sudah ada seperti itu. Bagaimana mereka saling beradu argumen. Tapi sepanjang dia tidak punya bom, akses terhadap bom, saya kira tidak ada masalah. Silakan dia berbincang-bincang. Tapi dengan semangat radikal kan pasti ada upaya. Kalau Bapak sudah ngomong radikal, pasti orang akan marah. Menginspirasi orang bikin bom itu lebih berbahaya. Begitu kita berpikir radikal, pasti akan marah. Tapi kalau kita seperti kawan, oke, dia berpikiran lain. Nah, terus bagaimana? Ya mari kita buat permainan. Memang ini sebuah permainan untuk menuju jalan yang sama. Tapi dari awal kita tidak bisa kita mencap bahwa ini kalau deradikalisasi atau radikal. Dalam buku jelas ditulis bahwa program radikal, ya bagaimana yang baca, yang datang sudah pasti ini programnya ini, otomatis dia akan menolak. Itu. Iya, sebetulnya masalah ini tidak lepas daripada bicara terorisme, nggak lepas daripada situasi global saat ini ya. Gitu. Kalau kita lihat lahirnya ISIS, itu kan sebetulnya bermula dari 2011 kejadian di Tunisia. Persoalannya ada pedagang kaki 5 yang kemudian ditangkap oleh Satpol PP dekat Istana Kepresiden, kemudian ini memicu tumbangnya Presiden Zainal Abidin, kemudian merembet ke Libya, Muammar Gaddafi juga tumbang, kemudian Husni Mubarak di Mesir, lalu kemudian di Suriah, dan di Suriah melahirkan kelompok ISIS pada tahun 2013 gitu. Artinya bicara terorisme sebetulnya nggak lepas daripada situasi global, dari ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik. Nah ini sebenarnya memicu
Maka saya juga sangat prihatin melihat kejadian perpolitikan di Indonesia, terutama dalam isu pilkada. Ini juga sebetulnya mengundang kerawanan sosial gitu. Ada semacam disharmonisasi antara umat Islam dan pemerintah politik gitu, umarok dan ulama. Ini nggak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena ini akan memicu Pak radikalisasi. Jadi jangan terus-menerus berseberangan lah itu. Begitu. Karena kita punya konsep dulu yang namanya ada semacam teori setiap chaos itu adalah peluang. Gitu. Dan ini kita akan menyukai, memang kita menyukai ketika ada chaos, disitulah kita hidup. Disitulah persemian jihad akan lahir. Karena disitulah kesempatan kita berkembang pemikirannya. Nah, itu menjadi catatan dalam akhir dialog ini, mudah-mudahan didengar oleh pihak-pihak ya, Bapak-Bapak, supaya chaos tidak muncul dan menimbulkan benih terorisme. Bapak-Bapak, selamat dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di CNN Indonesia Prime News.